saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin men-sharingkan sesuatu yang pada dasarnya itu merupakan sebuah keputusan hati, saudara. Ada keputusan yang kita buat secara taktis. Misalnya kita mau kerja di mana, kita mau pergi kemana, kita mau makan apa, kita mau beli apa, kita mau tinggal di mana, kita mau sekolahkan anak kita di mana. Itu ada keputusan-keputusan taktis di dalam hidup kita. Semua dari kita pasti membuat keputusan, pasti merupakan pembuat keputusan baik kecil maupun besar. Amin, saudara. Nah, ada di balik keputusan-keputusan taktis yang kita buat, itu ada didasarkan oleh bagaimana hati kita, saudara. Kalau hati kita itu benar di hadapan Tuhan, kalau hati kita itu connect dengan Tuhan, kalau hati kita lekat dengan hati Tuhan, maka setiap keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan mengalir sesuai dengan jalannya Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau kita lihat sebuah contoh di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, itu dipimpin oleh satu orang, Musa. Musa ini dia bukan orang yang bukan orang yang sudah tinggal lama di bangsa Israel. Musa ini dididik, dibesarkan di Mesir, tapi dia lalu diutus kembali oleh Tuhan ke bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa ini tidak punya pola, Musa ini tidak punya pengalaman, belum pernah ada kejadian di zaman itu ada satu orang bisa memimpin berjuta-juta orang keluar dari satu bangsa, dari satu bangsa pergi ke bangsa lain. Belum pernah ada polanya. Sampai sekarang pun mungkin belum pernah ada polanya bagaimana ada migrasi sebegitu besarnya. Tapi Musa itu bisa membuat keputusan yang luar biasa di dalam kehidupannya, sehingga saat dia memimpin bangsa Israel itu dapat dipimpin dengan tepat, step by step, sesuai dengan pimpinan Musa. Apa kuncinya, saudara? Kita buka di dalam satu ayat di dalam Keluaran 10 ayat 3a. Di dalam Keluaran 10 ayat 3a dikatakan begini, saudara. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang, yaitu kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Nah, saudara, Keluaran 10 ayat 3a. Oh, oke, mungkin nanti ini. Tapi ada ayatnya. Bukan Keluaran, saudara. Levitikus, saudara. Imamat 10 ayat 3a. Imamat 10, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Saudara, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita punya close relationship dengan Tuhan, saat hati kita itu lekat dengan hati Tuhan, maka Tuhan itu menyatakan kekudusannya. Amin, saudara. Dan saat kita punya kekudusan Tuhan di dalam hidup kita, saat kita melingkupi kehidupan kita itu dengan kekudusan dari Tuhan, maka di dalam kehidupan kita itu akan mengalir kuasa-kuasa ilahi yang Tuhan sudah alirkan dari kehidupan kita lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita baca satu ayat lagi, saudara, di dalam Keluaran 33 ayat 11a. Keluaran 33 ayat 11a dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti orang yang berbicara kepada temannya. Dikatakan Tuhan itu dengan Musa itu seperti friends, seperti best friend, berhadapan muka dengan muka, dan Musa itu bisa berbicara dengan enak. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang menjadi bagaimana bentuk hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Sudahkah kita dengan Tuhan itu as
as close as Moses close dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti yang tadi Jen sharingkan, apakah kita pernah berhubungan yang sangat lekat dengan Tuhan, lalu pernah ada satu masa di mana kita agak menjauh? Saudara kalau yang pernah mengalami, saudara akan melihat, wah, pada waktu kita jauh daripada Tuhan, hati itu ada sesuatu yang tidak enak, saudara. Seperti kayak misalkan kita biasa kita makan biasa gitu, saudara. Kita makan biasa, terus satu hari kita ada 3 sariawan di mulut kita gitu. Lalu waktu kita makan, itu rasanya itu ada yang tidak enak gitu, saudara. Demikian juga saat kita sering dekat dengan Tuhan. Lalu ada satu masa di mana kita mulai tidak terlalu dekat lagi dengan Tuhan seperti sebelumnya. Hati itu ada yang tidak enak, saudara. Karena apa? Karena ada blunder di dalam kehidupan kita. Nah, kekuatan di dalam kehidupan kita itu bukan didasarkan bagaimana kepintaran kita, bukan didasarkan bagaimana kita bisa mampu melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saya masih ingat Om Daniel selalu sering berkata, bagaimana otak kita yang kecil sekepal ini dapat bisa mengerti jalannya Tuhan. Amin, saudara. Saat kita berjalan bersama Tuhan, maka saat itu kita akan mendapat pimpinan-pimpinan Tuhan yang luar biasa. Katakan Elia itu adalah orang yang biasa, tapi dia dekat dengan Tuhan, maka dia bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, maka dia bisa berdoa dan bisa mendatangkan kuasa. Hujan tidak turun, maka hujan benar tidak turun. Lalu 3 tahun kemudian dia berdoa, hujan turun dan hujan pun turun. Dia berdoa supaya api datang dari langit dan api pun datang dari langit menyambar korban bakaran tersebut. Saudara, kalau hidup kita mau dipenuhi dengan kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat Allah. Itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan kekristenan itu bukan sekedar religion, saudara. Kekristenan is not a religion, but it's a true experience with God. Amin, saudara. Seperti kalau kita tanya kepada pasangan yang sudah menikah, kalau kita tanya apa definisi menikah gitu, lalu ada satu pasangan mungkin yang tidak terlalu dekat dengan istrinya, oh, pernikahan adalah sebuah kertas kontrak yang saya tanda tangan dengan seorang wanita atau dengan seorang pria yang saya tanda tangan beberapa tahun lalu, yang membuat saya harus tinggal selalu bersama-sama dengan dia seumur hidup saya. Itulah pernikahan. It's like a boring things, right, saudara? Tapi saat kita menanyakan apa arti pernikahan kepada seorang couple yang benar-benar experience a true blessing of marriage life, maka couple itu akan bilang, pernikahan ini adalah sesuatu surga di dunia, sesuatu yang saya mempunyai seseorang yang mengasihi saya mempunyai seseorang yang peduli kepada saya bisa punya kesempatan untuk mengasihi seseorang, kami saling membagi, kami saling menguatkan, kami saling membangun, dan kami mempunyai masa depan yang cerah yang kami akan lalui berdua bersama-sama. Itulah pernikahan, saudara, penuh dengan experience yang sangat manis yang dialami berdua sampai sepanjang sisa umur hidup pasangan tersebut. Amin, saudara. Yang sudah menikah katakan amin. Amin. Nah, demikian juga dengan kekristenan, saudara. Kekristenan is not a religion. Itu bukan agama, tapi kekristenan itu is a true experience with God. Amin, saudara. Kekristenan itu adalah pengalaman yang benar-benar nyata antara kita dan Tuhan kita. Itu seperti kalau kita mencubit tangan kita kan rasa ada sakit, saudara. Saudara boleh coba cubit sedikit teman di sebelah saudara, tapi sedikit aja ya, jangan keras-keras gitu ya, boleh dicubit sedikit. Lalu saudara, kalau saat saudara dicubit sama teman saudara itu kan ada kerasa kan, ada cengkring gitu. Nah, demikian juga realnya Tuhan itu sangat real, begitu sangat real, sehingga Tuhan itu benar-benar kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Istri saya berkata 2 minggu lalu, kalau ini bukan no offense ya buat kalau
kalau di CG kita belum ada yang sharing atau apa gitu saudara. Tapi di CG kita tuh selalu banyak sharing. Waktu biasa kita setiap minggu CG. Tapi saya sering bergurau gitu ya. Kalau 2 minggu atau 3 minggu berturut-turut kita ini tidak ada sesuatu yang di-sharingkan, itu tuh kita bisa bertanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ini maksudnya bukan rule ya saudara ya, tapi ini hanya sekedar just a thought ya. Karena seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu punya pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan, yang Tuhan selalu bawa kita, bukan selalu berkat, bukan selalu sesuatu yang wah kita mendapat uang banyak, wah kita bukan tentang itu. Experience bisa jadi berupa teguran, berupa satu teguran yang Tuhan berikan kepada hidup kita, berupa satu konfirmasi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu benar-benar nyata saudara. Katakan kepada teman kita kiri kanan, Tuhan, my God is real saudara. Kita kata 1, 2, 3 ya, my God is real. Tuhan kita itu nyata saudara. Benar-benar Tuhan kita itu Tuhan yang bisa dirasakan, Tuhan yang bisa dialami, Tuhan yang bisa diajak berbicara, dan Tuhan yang benar-benar bekerja nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Dan hari ini saya ingin sharingkan bagaimana kita untuk dapat lekat dengan hati Tuhan. Saya ingin sharingkan sedikit sebelumnya saudara ya. Waktu Pastor Gideon memberikan tugas untuk membawakan firman ini, kurang lebih sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saudara. Nanti babynya akan lahir minggu ini, minta tolong nanti yang saya membantu di sini gitu. Waktu membawakan firman, kalau membawakan firman saudara, kalau misalnya mengambil topik tertentu itu mudah gitu, pasti bisa mengambil topik apapun bisa, tapi akan jadi biasa-biasa saudara. Tapi yang paling yang sebagai kalau yang membawakan firman Tuhan, kita itu bukan hanya sekedar membawakan apa yang menjadi firman Tuhan, tapi kita harus bisa menangkap apa yang secara spesifik yang Tuhan mau katakan pada minggu tersebut. Betul ya Pastor Gideon? Nah, pada waktu itu kan saya belum dapat topiknya, tapi saya masih berpikir apa ya topiknya gitu. Kurang lebih 2 minggu yang lalu saudara, baru ketemu, tidak sengaja ketemu. Waktu itu saya mimpi saudara, lagi tidur mimpi, dan saya belum pernah mimpi terus dapat sesuatu itu belum pernah saudara sebelumnya. Maksudnya belum secara nyata ini. Saya waktu itu mimpi itu saya ketemu dengan satu kerabat saya di Indonesia gitu. Terus ketemu dengan kerabat saya, terus kerabat saya lagi bekerja. Terus saya bilang itu dengan latah gitu ya. Oh, kalau kamu kerja itu kamu harus positif gitu. Kamu nggak boleh grumpy, nggak boleh selalu memandang semuanya itu jelek. Kamu harus melihat pasti ada berkat Tuhan di balik itu. Terus kalau kamu kerja itu kamu harus fokus, nggak boleh pindah-pindah. Apa yang dikerjakan itu harus benar-benar difokuskan di situ. Lalu harus di situ nanti akan berbuah gitu. Dengan latah gitu saya bilang gitu. Lalu tiba-tiba ada suara, apakah benar itu caranya gitu. Lalu saya tahu itu kayak seperti suara Tuhan gitu. Lalu setelah itu ada satu suara jelas, ini mimpi ya saudara. Di mimpi itu dikatakan yang kunci keberhasilan ialah kalau kita mau lekat dengan hati Tuhan. Lalu saya bilang, oh iya ya, jadi kunci keberhasilan itu lekat dengan hati Tuhan. Itu yang di atas dari segala-galanya, di atas dari segala keputusan taktis yang kita buat, yang paling dasar itu adalah keputusan hati kita. Apakah kita mau lekat dengan Tuhan yang nyata itu atau tidak? Seberapa lekatnya kita dengan Tuhan, seberapa itu juga keberhasilan kita. Ingat pada waktu Musa sedang berperang, bangsa Israel sedang berperang, Musa mengangkat tangan tanda berdoa, dan saat Musa mengangkat tangan, bangsa Yosua dan pasukannya lebih kuat. Saat Musa agak capek, lalu Musa menurunkan tangan, lalu Yosua dan pasukannya menjadi lebih lemah. Lalu akhirnya Harun dan Hur membantu Musa, dan Musa mengangkat tangan terus, dan saat itu benar-benar Yosua dapat menang. Seberapa itu
bergantungnya kita kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak hal di dalam kehidupan kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu bagaimana cara kita menghadapi ini. Nanti kalau diizinkan oleh waktu, saya ingin sharingkan beberapa hal dari kehidupan kami berdua. Tapi di dalam Alkitab itu juga penuh dengan orang-orang yang menghadapi kesulitan-kesulitan besar, menghadapi tembok-tembok yang kokoh, yang tidak tahu bagaimana mengalahkannya. Tapi saat mereka datang dan lekat kepada Tuhan, saat itulah Tuhan memberikan jalan keluarnya. Pada satu kisah di mana Yosua saat barusan diangkat oleh Tuhan, lalu Yosua mendapat tugas untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu Yosua pada satu hari dia melihat sungai Yordan begitu besar, airnya, ombaknya begitu besar, tidak bisa dihadapi, tidak bisa diseberangi, tidak bisa membuat kapal, tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba Tuhan berkata, Yosua, kamu bawa tabut suci diangkut oleh imam, dan saat imam itu masuk ke air, saat air sungai Yordan itu sampai ke mata kaki imam itu, tiba-tiba sungai Yordan itu terkoyak, dan lalu bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Saat kemenangan yang pertama sudah terjadi, saat itu kemenangan kedua, mereka harus menghadapi Yeriko. Saat dikatakan Yeriko itu satu kota yang temboknya itu bisa ditinggali orang, begitu kuat, begitu kokoh, dan Yeriko itu sudah tahu ada musuh yang besar dan mereka menutup semua tembok-tembok kotanya. Tapi pada waktu itu Yosua tidak tahu bagaimana caranya, dia hanya bisa datang pada Tuhan, dan satu saat dia bertemu dengan bala tentara Tuhan, panglima Tuhan. Lalu panglima Tuhan itu berkata, tanggalkan kasutmu, dan karena tempat yang kau berdiri itu kudus. Lalu dia menanggal kasutnya dan dia menyembah kepada Tuhan. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, datanglah kepada Tuhan di dalam kekudusan. Saat kita datang di dalam kekudusan Tuhan, tiba-tiba Tuhan bisa memberikan kita hikmat ilahi yang tidak bisa kita comprehend, yang tidak bisa kita digest secara akal pikiran kita yang kecil itu, saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata, kelilingi Yeriko itu selama 7 hari, sehari 1, dan hari ke-7 kelilingi 7 kali. Dan pada saat mereka taat dan melakukan, tiba-tiba tembok Yeriko itu bisa rubuh dan mereka masuk dalam kemenangan. Saudara, kunci keberhasilan kita di dalam setiap kehidupan kita adalah kalau kita mau lekat dengan hati Tuhan. Amin, saudara. Nah, setelah itu tiba-tiba waktu itu Tuhan memberikan cerita-cerita waktu dalam tidur itu, saudara. Kita kembali lagi waktu tidur itu. Lalu setelah itu memberikan cerita-cerita yang nanti saya ingin sharingkan tentang Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu setelah itu saya bangun, saya balapan, saudara, dengan Tuhan supaya mimpinya itu tidak hilang lagi. Saya balapan, saya catat gitu. Lalu setelah itu saya stop dulu, saya baca Alkitab yang setiap hari gitu. Saya baca Alkitab setiap hari. Lalu saya kaget pas waktu itu ceritanya Mazmur 91. Nah, saya minta tolong bukakan Mazmur 91. Kita baca ya, saudara, sama-sama Mazmur 91 dari awal sampai habisnya. Nah, di Mazmur 91 itu menceritakan tentang perlindungan Tuhan. Nah, orang yang lekat dengan hati Tuhan itu adalah orang yang akan menerima perlindungan Tuhan kemanapun dia pergi. Tadi Pastor Gideon berkata, dunia ini sedang goncang, saudara. Di Amerika, dimanapun juga goncang. Nanti mungkin minggu depan di Jakarta yang soal Ahok, apapun yang terjadi, saat kita lekat dengan hati Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita baca ayat ini sama-sama ya, saudara ya. Ayat ini kita sama-sama kita baca dengan kata-kata iman kita. Amin, saudara. Kita saat kita membaca firman Tuhan ini dengan suara kita mengimani kalau ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Yuk kita, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 91 dari awal, Jan. Sorry.
91. Orang 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Yang kelima, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Loh, Chan masuk 96 ya? 91 misalnya. Maaf ya saudara ya. Mazmur 91. Nah, 91 ayat 1. Iya. Nah, oke ya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, 91 ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita berhenti sebentar di sini, karena hati kita melekat kepada Tuhan, maka Ia akan membentengi kita. Ia mengenal nama kita satu persatu, dan Dia membentengi, Dia memberikan kita perlindungan di atas setiap kehidupan kita. Amin saudara. Perlindungan dari Tuhan itu lebih dari insurance apapun yang kita bisa punya. Perlindungan dari Tuhan itu tidak bisa kita bayar dengan uang apapun. Kuncinya, maukah kita melekat dengan Tuhan? Saat kita lekat dengan hati Tuhan, maka setiap yang kita doakan, setiap yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, itu Tuhan akan dengar. Kita baca ayat selanjutnya, Chan. Ayat yang ke-15, kita baca sama-sama saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu sangat real, Tuhan itu sangat nyata, dan Tuhan itu akan menjawab kepada setiap dari kita yang kita berseru kepada Tuhan dengan hati yang mau lekat dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau boleh saya sharingkan, kurang lebih beberapa bulan yang lalu kan kita yang dulu saya pernah sharing di depan, kami sedang berjuang dengan mendapat home loan gitu, dan oleh anugerah Tuhan home loannya itu dapat saudara. Lalu home loan sudah dapat dan rencananya tanahnya itu mulai bangun. Nah waktu tanahnya mulai bangun itu kita ada satu benteng lagi saudara, yaitu untuk bayar construction-nya, karena kan ada down payment, dan down payment itu ada construction komponennya. Nah, karena ada beberapa expenses, tax apa gitu waktu nge-apply home loan-nya itu, lalu untuk DP untuk bayar construction-nya itu kita masih
belum ada. Nah, secara agreementnya itu pada waktu construction-nya itu mulai, rumahnya itu mulai dibangun, itu kita pakai dari DP yang ada, tapi pada waktu hari di mana ngecor, jadi lantainya bangunannya dicor, pada waktu itu dia akan kirimkan invoice. Nah, invoice itu merupakan bagiannya kita untuk kita bayar, selanjutnya baru setelah itu bank yang bayar gitu. Nah, waktu itu uangnya masih belum ada. Nah, saya waktu tanahnya jadi, home loan-nya jadi, kita kita berpikir ini sebentar lagi bangun. Ternyata cukup lama bangunnya, hampir sebulan atau hampir 2 bulan baru mulai bangun gitu. Lalu kita berpikir ini pasti mungkin masih lama, paling molor lah gitu. Terus ternyata satu hari aktivitasnya itu sudah mulai ada, tukangnya itu sudah mulai bangun gitu. Tapi kita pikir dari mulai bangun sampai ngecor kan paling cepet gitu kan. Satu hari Robi datang, saya tanya sama Robi, Rob, ini kalau dari mulai tukangnya mulai bangun sampai ngecor itu berapa lama gitu. Terus Rob bilang, cepet itu 3 hari selesai gitu. Nah, 2 minggu atau seminggu atau berapa gitu. 3 hari itu cukup untuk beresi semua, tapi paling sak molor-molornya seminggu lah gitu. Lalu hati kita bilang, aduh, kita belum ada uangnya gitu. Lalu pada waktu saya ingat waktu satu pagi itu saya berdoa, saya bisa teduh, Tuhan, ini uangnya belum ada. Nanti pada saat ngecor, waktu jadi berapa minggu lagi, itu kita belum tahu uangnya dari mana gitu. Lalu waktu itu Tuhan mengingatkan satu hal, jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Apa kesalahannya? Waktu berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, secara ajaib itu juga Tuhan memberikan rumah kita yang di Surabaya. Pada waktu itu Tuhan memberikan kita secara ajaib rumah yang di Surabaya, dan kita waktu itu tiba-tiba Tuhan memberikan berkat luar biasa dari klien-klien, ada proyek baru besar, lalu bisa pas waktunya untuk membayar DP rumah yang di Surabaya itu. Lalu setelah itu mulai cicilannya. Nah, pada waktu mulai cicilannya itu, hati saya itu mulai gentar pada waktu 4 tahun yang lalu itu waktu di Surabaya. Karena untuk setiap cicilannya itu, akhirnya kita menjadi tidak tenang selama beberapa bulan itu, kita membuat beberapa kesalahan-kesalahan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Tuhan mengingatkan, jangan seperti Raja Asa gitu, yang sudah menang sekali lalu kalah karena melihat pasukan yang lebih kecil sehingga dia takut dan gentar sehingga membuat kesalahan. Lalu firman Tuhan jelas mengatakan jangan seperti Asa. Lalu saya sharingkan sama istri saya, Tuhan tadi bilang pokoknya kita jangan seperti Asa. Hati kita setelah menang tidak boleh gentar, karena satu kemenangan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan berikutnya gitu. Terus Yeni bilang, iya tadi pagi juga saat teduhnya kebetulan tentang Raja Asa juga gitu. Lalu setelah itu setelah itu Tuhan berkata doa, dan kita doa dan tiba-tiba saudara ya, 2 minggu terakhir itu tuh ada klien-klien tuh tiba-tiba ada pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu, dan pendapatan yang biasanya 1 bulan itu kita ada pendapatan 1 ekstra cuman dalam 2 hari gitu saudara, dan itu tuh bisa pas jumlahnya untuk membayar yang pouring slabnya itu, yang ngecornya itu gitu. Dan Jumat yang lalu itu invoice-nya datang, udah dicor, invoice-nya datang, dan uangnya sudah pas untuk membayar semuanya itu saudara. Dan saya dari sini saya belajar, kemenangan kita, keputusan kita itu bukan dari kekuatan kita, tapi dari saat setiap pagi kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Saat Tuhan memberikan kita suara-suara yang still small voice itulah yang menentukan kemenangan kita. Dan favor dari Tuhan, itu perkenanan dari Tuhan, itu yang menentukan kemenangan kita. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Saat bangsa Israel berperang, dikatakan pada satu saat itu bangsa Israel berperang, dan saat itu mereka dapat mengalahkan musuh, lalu musuhnya itu lari, dan saat musuh lari tiba-tiba itu ada batu jatuh dari langit. Di Alkitab dikatakan yang jatuh kena yang mati, musuh yang mati kena jatuh dari batu dari langit itu lebih besar jumlahnya dari yang dibunuh oleh bangsa
bangsa Israel. Kemenangan itu sumbernya dari Tuhan. Amin saudara. Nah, saya ingin sharingkan sebuah kisah di Alkitab saudara, tentang Kleopas saat dia berjalan-jalan pergi ke satu tempat bernama Emmaus. Kita buka saudara dalam Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Nah, di sini katakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus. Saudara perhatikan, mereka berdua, dua-duanya ini adalah murid-murid Yesus. Orang yang dekat, bukan rasul, tapi orang yang dekat dengan skopnya Tuhan Yesus. Mereka yang kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka orang yang sudah hatinya sudah mengarah kepada Tuhan Yesus. Nah, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka kita perhatikan ini, berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, saat itu apa yang dua orang murid ini miliki? Dua orang murid ini memiliki pengenalan akan Tuhan. Mereka di dalam skup lingkungannya Tuhan Yesus. Mereka kenal Tuhan Yesus. Dua orang murid ini berada di dalam persekutuan. Mereka berdua bersama-sama dikatakan bercakap-cakap tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka bersekutu satu sama lainnya. Mereka bercakap-cakap, mereka berjalan-jalan sambil mereka berjalan-jalan. Tapi saat Yesus menemui mereka, dikatakan muka mereka muram. Nah, kenapa saudara? Pada beberapa dari kita, setiap dari kita mungkin ada masa-masa di dalam kehidupan kita. Kita kenal Tuhan, kita punya persekutuan dengan saudara seiman, kita datang ke ibadah, mungkin juga kita membaca firman Tuhan, tapi mungkin kita baca asal-asalan. Tapi kalau kita tidak punya Yesus yang benar-benar ada next to our heart, benar-benar kita punya Yesus tinggal di dalam hati kita, hati kita lekat dengan Tuhan, maka kita bisa tetap mempunyai muka yang muram. Dua orang ini kenal Tuhan, dua orang ini punya persekutuan, tapi dua orang ini tidak lekat dengan hati Tuhan. Ini sebuah perumpamaan ya saudara, karena mereka karena Yesus saat itu belum ada bersama-sama dengan mereka. Saat Yesus datang kepada mereka, Yesus melihat, kenapa muka kamu muram gitu. Lalu dan ini yang kadang-kadang kita alami. Kekristenan kita itu menjadi menjemukan, kekristenan itu menjadi melelahkan. What for I'm being a Christian? I've got so many trouble. What for I'm being Christian? My heart is filled with anger. Kita kadang-kadang kita sering marah, kita sering kecewa, sering apa? Kadang-kadang karena kita tidak lekat dengan Tuhan secara pribadi. Kita kadang-kadang kita kenal Tuhan, tahu Tuhan, tapi kita tidak mengundang Dia menjadi pribadi yang benar-benar lekat dengan hati Tuhan. Kita tidak menaruh Dia menjadi benar-benar pemimpin di dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan dulu dan kita melihat apa perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Kleopas dan temannya ini. Kita lanjutkan saudara. Di dalam ayat 27. Nah, mulailah Yesus bekerja. Ini yang akan terjadi saat kita mau mengambil keputusan hati kita untuk lekat dengan hati Tuhan. Lukas 24 ayat 27. Saat mereka mengundang Yesus, ayo Yesus, ayo ikut kita, ayo ikut kita. Lalu katakan ayat 27, lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci
suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saat kita mulai punya keputusan hati untuk lekat dengan firman Tuhan, lekat dengan Tuhan, maka saat kita membaca firman Tuhan, firman itu tiba-tiba bisa meloncat, hati kita itu bisa dibukakan saat kita membaca firman Tuhan. Dan iman itu timbul oleh pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Tuhan. Kalau saat kita bilang, Tuhan aku mau melekat dengan hatimu, Tuhan tidak bisa melekat dengan hati kita kalau kita hanya dengan ngomong saja, Tuhan aku mau lekat dengan hatimu, Tuhan aku mau lekat dengan hatimu, tapi kita tidak mau action. Seperti kita satu orang pacaran, aku suka dengan kamu, aku cinta dengan engkau, aku mau dekat dengan engkau, tapi waktu pacarnya bilang, say temenin aku ke mall dong, no way, aku sibuk seminggu depan ya, gitu. Ya, tidak akan terjadi saudara, tidak akan lekat. Mungkin kita, aku cinta padamu, aku mau berkorban apapun saja untuk engkau, gitu. Kita mungkin bilang begitu. Lalu sampai satu orang bilang, aku kemarin beli sepatu, lalu sepatunya kekecilan, tolong tukarkan ya. Ya sibuk, ya kamu tukar sendiri, pergi sendiri ke mall. Kalau kita tidak mau berkorban, kita tidak mau melakukan apa yang kita omongkan, tidak akan terjadi. Tapi saat kita mengambil keputusan hati dan kita mulai action dengan kita mulai membaca firman Tuhan dengan hati yang rindu kepada Tuhan, maka saat itu firman Tuhan itu menjadi roti hidup yang membangkitkan rohani kita. Amin saudara. Firman Tuhan yang kita baca itu bukan jadi huruf-huruf yang mati. Firman Tuhan yang kita baca itu benar-benar bisa menjadi makanan bagi kehidupan rohani kita. Saat kita membaca firman Tuhan itu dengan hati yang benar-benar rindu untuk melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Saat itu akan menjadi beda. Saudara spend 1 jam baca firman Tuhan dengan supaya ngejar target Alpet, atau saudara baca firman Tuhan 1 jam dengan kerinduan, hasilnya itu beda saudara. Saudara datang ke gereja dengan saudara rindu kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, dibandingkan saudara kalau kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja dengan ya supaya I'm look good gitu ke gereja, hasilnya pulang dengan beda saudara. Saudara datang ke Tuhan berdoa bukan supaya tidak feel guilty, dibandingkan saudara datang kepada Tuhan berdoa karena saudara mau bercakap-cakap, mau menyembah kepada Tuhan, hasilnya beda saudara. It's all starting from the heart. Bukan masalah berapa waktu yang kita spend, bukan masalah berapa banyak Alkitab ayat yang kita baca, tapi seberapa besar kerinduan kita untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Dan Kleopas dan temannya ini mulai rindu, mereka mengundang Yesus, tapi kadang-kadang Tuhan itu juga bertanya, how far do you want me? Kita baca saudara ayat 28, Lukas 24 ayat 28 lanjutannya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah Tuhan Yesus saudara bisa sometimes playing bukan trik ya saudara, apa istilahnya ya, teasing. Tuhan Yesus kadang-kadang bisa teasing kita juga saudara. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya, how much we want him, how much we longing for him. Kadang-kadang saat kita mau mulai mendekat kepada Tuhan, saat itu temptation itu mulai datang. Saat kadang-kadang firman Tuhan berbicara sesuatu hal yang kita tahu kita harus berubah. Kadang-kadang kita merasa, no, it's very hard for me to change. Sangat susah untuk saya merubah, itu keluar dari comfort zone saya. Dan setiap
setiap perubahan itu pasti akan membuat kita keluar kadang-kadang dari comfort zone kita. Apalagi kalau hal-hal itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, sesuatu yang mungkin mengenakan daging kita tapi tidak sesuai dengan hati Tuhan. Saat kita mulai punya kerinduan dekat dengan Tuhan, kadang-kadang hal-hal itu memberikan satu effort untuk kita harus walk away, harus benar-benar meninggalkan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan itu. Dan pertanyaannya, how far we want Him. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita seperti benih yang ditanamkan di tanah yang tipis, dalam sekejap berbuah, bertunas, saudara. Maaf. Lalu setelah bertunas, setelah mulai tapi tidak berakar, dan saat mulai ada pencobaan, mulai ada sesuatu yang tidak enak, lalu kita menjadi layu kembali. Kalau kita mau benar-benar mengalami Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan kita, saat mulai mungkin kita ada satu temptation untuk kita, no lah, aku gak usah close dengan Tuhan. Tapi saat kita no, I really longing to be close with God, I really longing to have a close, deep relationship with God, maka saat itu Tuhan akan membawa kita ke yang lebih besar lagi, yang lebih dalam lagi. Amin, saudara. Dikatakan ada satu cerita yang sungai itu Yehezkiel, ya gitu ya. Yehezkiel itu, saudara, pada waktu itu di sungai mulai dari satu mata kaki, lalu satu dengkul, lalu sampai di pinggang, sampai di atas, lalu sampai Yehezkiel berenang tidak bisa berjalan lagi, saudara. Demikian juga relationship kita dengan Tuhan. The deeper we know Him, kalau kita benar-benar really want to know more, maka kita akan mengalami Tuhan lebih lagi. Tapi semua itu berujung kepada keputusan hati kita. Nah, selanjutnya, saudara, dikatakan mereka bilang, ayo ikut kita. Lalu yang ayat 30, Lukas 24 ayat 30, waktu akhirnya Yesus duduk dengan mereka bertiga. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, saat kita mau dekat dengan Tuhan, saat kita melekat dengan hati Tuhan, ada satu hal yang akan terjadi. Kita akan membuat Tuhan Yesus sebagai pemimpin dari hidup kita. Dikatakan waktu mereka bertiga duduk makan, yang jadi pemimpin itu biasanya itu yang memecah-mecahkan roti. Benar, saudara? Kayak kita di gereja kalau zaman suci yang memecah-mecahkan roti Pastor Gideon atau Om Daniel atau leadernya pada waktu itu, saudara. Demikian juga dalam mereka bertiga pada waktu itu, Tuhan Yesus padahal sebagai tamu loh Tuhan, tapi mereka membuat Tuhan sebagai leader dari Kleopas dan temannya itu. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, lalu memberikan kepada mereka, dan saat itu mata mereka terbuka kalau itu Tuhan. Saat kita mau dekat dengan Tuhan, lekat dengan hati Tuhan, ada satu titik di mana kita berkata, Tuhan, hidupku ini benar-benar Engkau saja yang pimpin. You are the leader of my life. You are the leader of our family. You are the leader of our house. You are the leader of my business. You are the leader of our children. Dan kita submit keakuan kita kepada Tuhan. Satu kata-kata yang saya selalu tidak pernah lupakan, yang kalau Pastor Gerald tuh firman di sini, you must increase, I must decrease. You must increase, I must decrease. Sering saudara kan sering berdoa begitu, saudara. Dan itu satu kata-kata yang sangat melekat di hati saya gitu. You must increase, I must decrease. Yohanes 3 ayat 30. Engkau harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Tuhan itu akan menjadi pemimpin dalam hidup kita saat kita lekat dengan Tuhan. Dan saat Tuhan jadi pemimpin dalam hidup kita, saat itu mata kita akan terbuka dan kita akan menembus satu dimensi baru, di mana kita akan melihat benar-benar Tuhan itu nyata. Pimpinan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saat itu kita akan menjadi lebih real lagi dengan Tuhan. Katakan ayat 32, saat tiba-tiba
mereka melihat Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus hilang, saudara. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, they become a changed man. Mereka yang tadinya saat Yesus ketemu pertama kali dikatakan muka mereka muram, tapi saat mereka close personal with Jesus, saat mereka lekat dengan hati Tuhan, mereka mengalami firman Tuhan, berbicara secara pribadi, mereka menaruh Tuhan jadi pimpinan dalam kehidupan mereka, dikatakan saat itu hati mereka berubah. Hati yang muram, hati yang gloomy, yang tidak enak, yang kekristenan itu menjemukan. Kekristenan itu menjadi sesuatu yang full with fire. Hidup mereka itu menjadi hidup yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mau jadi orang Kristen yang suam-suam, Kristen yang muka muram, ataukah kita menjadi orang Kristen yang hatinya berkobar-kobar? Kuncinya adalah keputusan hati kita. Maukah kita lekat dengan hati Tuhan? Dan saat itu, saudara, saat mereka mulai lekat dengan hati Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ayat 33 sampai 35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35 kita perhatikan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saat hati kita berkobar-kobar, saat kita lekat dengan hati Tuhan, saat kita mengalami firman Tuhan berbicara secara pribadi dengan hidup kita, saat kita taruh Tuhan sebagai pimpinan di dalam kehidupan kita, saat itu kita punya keberanian untuk kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Saat itu sangat mudah buat kita menceritakan Tuhan Yesus, karena hey, this is the Jesus that really real in my life. I want you to experience it. Dan kita tidak usah ngomong pun, saudara. Mereka bisa melihat dan mereka bisa bertanya, what's happening to your life? Apa yang beda dengan hidupmu? What makes your life so different? What makes your life so joyful? What makes your life full with favor? Why? Dan kita kan dengan mudah kita menceritakan kepada orang-orang lain tentang Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya undang untuk pemain musik untuk maju ke depan, dan saya ingin membagikan satu ayat terakhir, saudara. Satu prinsip kehidupan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan kalau saudara melupakan semua yang ada, yang semua firman yang hari ini, ingat ayat yang ini, saudara. Ayat yang Tuhan Yesus katakan sebagai ayat yang benar-benar satu rule yang pasti dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah, mari kita baca sama-sama ya, saudara. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, perhatikan role ini. Tuhan adalah pokok anggurnya, pohon tanaman anggurnya. Kita semua sebagai orang-orang Kristen adalah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-ranting Tuhan. Kalau ranting-ranting itu terlepas dan tidak mau connect dengan pokok anggurnya, ranting itu akan tetap menjadi ranting, kering, tidak bisa mendapat makanan, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ranting itu akan berkata, it's boring to be a branch. Boring, menjadi lekat dengan menjadi ranting
ini, karena tidak ada terjadi sesuatu. Kadang-kadang kekristenan kita pun akan menjadi seperti begitu kalau kita tidak lekat dengan hati Tuhan. Tapi saat kita benar-benar mau lekat dengan hati Tuhan, ranting itu lekat dengan pokok anggur, dikatakan something will happen, dikatakan maka kamu akan berbuah-buah, sebab di luar kamu tidak bisa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini mengarah kepada keputusan hati kita, bukan sebuah keputusan taktikal. Apa yang harus kita lakukan, berapa ayat yang harus kita baca, berapa jam kita harus berdoa, apakah kita harus mengampuni atau tidak. Bukan keputusan taktikal, tapi keputusan hati. Sebuah satu prinsip dasar yang tidak bisa di-measure secara waktu, tidak bisa di-measure secara hal yang tangible, tapi sebuah keputusan hati. Maukah kita melekat dengan hati Tuhan? Saat kita mau melekat dengan hati Tuhan, maka saat itu ada something great will happen in our life. Kita akan melihat kehidupan kita berbuah-buah. Kita akan melihat ada perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada buah jiwa-jiwa yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Jumlah kita akan bertambah. Kita akan melihat ada mujizat-mujizat Tuhan yang bisa Tuhan salurkan lewat kehidupan kita. Kita akan melihat ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada orang-orang yang dalam ikatan-ikatan kuasa jahat itu akan dilepaskan. Kita akan melihat ada Roh Kudus dicurahkan dengan lebih besar lagi dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kuncinya bagaimana dengan keputusan hati kita. Apa kita mau lekat dengan hati Tuhan, kepada Tuhan yang benar-benar nyata di dalam hidup kita. Saat ini saya undang untuk kita menyanyikan lagu ini. Ku ingin selalu untuk lekat dengan hati Tuhan. Dan saat kita nyanyikan ini, biar ini jadikan sebagai doa kita kepada Tuhan. Sebagai doa kita kepada Tuhan, saya ingin mengajak, kalau setiap dari kita tempat ini, kalau sehari ini kita mengambil keputusan, Tuhan, keputusan hatiku adalah kalau aku mau lekat dengan hatimu. I want to be up close and personal with you. I want to have a close relationship with you. Saya undang kita nyanyikan lagu ini dengan kita bangkit berdiri sebagai tanda, Tuhan, aku benar-benar mau dekat dengan Engkau. Aku mau taruh Engkau sebagai leader di dalam kehidupanku. Aku mau taruh Engkau, Tuhan, sebagai Allah yang benar-benar Allah. Dan setiap muka muramku akan berubah menjadi hati yang berkobar-kobar seperti Kleopas dan temannya saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini beberapa kali, dan saya undang untuk Pastor Gideon untuk menutup di dalam doa. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku. Yes, ada kekuatan yang baru. Tuhan, Engkau perlindunganku. 1000 jatuh sebelah kiri, 10.000 jatuh sebelah kanan, tapi Engkau tetap Allah yang tetap menjagai jalan-jalanku. Engkau memberikan keselamatan kami. Engkau dekat dengan kami, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita tundukkan kepala kita, biar musik yang mengalun. Kita tutup mata kita, kita renungkan apa yang sudah kita dengar pagi ini. Seberapa banyak saudara yang merindukan Tuhan berkarya lebih lagi dalam hidupmu. Seberapa banyak saudara yang merindukan melihat keberhasilan lebih lagi dalam pekerjaanmu. Kalau mungkin di hari-hari ini, di waktu-waktu ini engkau merasakan sesuatu yang mengganjal hidupmu, sesuatu yang mungkin tembok-tembok yang menghalangi hidupmu, mari saudara, itu adalah satu alarm, itu adalah satu warning dari Tuhan bahwa kita tidak mampu menyelesaikan semuanya. Saudara dan saya, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak pernah mampu mengatasi semua masalah dengan hikmat kita sendiri. Ini waktunya kita datang sama Tuhan, kita buat komitmen, keputusan hati kita pagi ini. Ya Tuhan, aku mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Bukan keputusan sekedar di mulut kita, tapi keputusan di hati saudara dan saya pagi ini. Ya Tuhan, saya mau datang lebih dekat lagi kepadamu. Dan saudara, jangan biarkan itu hanya sekedar ucapan di hari Minggu siang ini saja. Nyatakan itu dalam tindakanmu, nyatakan itu, minta hikmat Tuhan, minta hati yang melekat dengan Tuhan. Tuhan, beri kami kecintaan Tuhan. Orang yang cinta itu pasti akan mengusahakan. Orang yang cinta itu pasti akan datang pada Tuhan. Orang yang cinta itu pasti akan memperjuangkan, menyingkirkan yang lain untuk datang di hadapan Tuhan. Dan kita tahu satu hal pagi ini, waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita melekat sama Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan tolong. Tidak ada tembok yang terlalu tebal untuk Tuhan robohkan. Tidak ada jalan buntu yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Tuhan. Waktu kapan? Waktu kita melekat sama Tuhan. Mari saudara, pagi ini kita mau melekat sama Tuhan. Saudara buat keputusan di hadapan Tuhan, dan saudara minta hikmat Tuhan untuk saudara mulai melakukannya. Ini adalah hari kita, ini adalah hari untuk kita mengambil keputusan. No excuse saudara. Saudara mungkin berkata, saya terlalu sibuk, saya terlalu repot, saya tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan jelas pagi ini, pertanyaannya sangat sederhana. Engkau cinta atau tidak cinta sama Tuhan? Waktu engkau cinta, tidak akan ada lagi excuse yang lain. Tapi waktu engkau tidak cinta, excuse itu akan menjadi berlipat-lipat kali banyaknya. Mari pagi hari ini kita datang dengan hati cinta, karena kita tahu Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Tuhan sudah menyiapkan mujizatnya. Haleluya, haleluya. Biar kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, apa benar saudara? Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu diam dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu.
bersamamu sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sampai kapan saudara? Katakan dengan pengertian. Selamanya, selamanya, selamanya. Kami mau melekat Tuhan, kami mau melekat selamanya, tinggal dekat denganmu Tuhan, melekat. Kami mau cinta Engkau, kami mau cinta lebih lagi Yesus. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Tuhan cari anak-anaknya yang mau mencintai Dia dengan sepenuh hatinya. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari saudara, dengan semua mata tetap terpejam siang ini. Seberapa banyak saudara yang mau mencintai Tuhan lebih lagi? Mari kita sama-sama angkat tangan kita saudara. Saudara tidak perlu buka mata, saudara tidak perlu toleh kiri kanan. Ini adalah kesempatan antara saudara dengan Tuhan. Kalau saudara belum mau mencintai Tuhan lebih lagi, feel free untuk tidak angkat tangan saudara. Tidak ada yang lihat, saya pun tidak lihat saudara. Saya mau tutup mata saya tidak mau lihat, saya tidak perlu untuk melihat saudara. Saudara buat komitmen di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Saudara, waktunya sudah tidak panjang. Kalau saudara tidak mau mencintai Tuhan sekarang, kapan lagi engkau mau mencintai Tuhan lebih lagi? Mari kita sama-sama berkomitmen. Kalau saudara memang mau berkomitmen, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau mengasihimu lebih lagi Tuhan. Aku mau mengasihimu lebih lagi Tuhan. Aku mau mengasihimu lebih lagi Tuhan. Saya percaya saat ini Tuhan sedang ingatkan pribadi lepas pribadi. Apa yang perlu engkau lakukan untuk menunjukkan cintamu pada Tuhan? Apa yang perlu engkau benahi untuk menunjukkan cintamu pada Tuhan? Apa yang perlu engkau perbaiki, yang perlu engkau koreksi sebagai wujud cintamu pada Tuhan? Saya percaya Tuhan sedang berbicara pribadi lepas pribadi saat ini. Apapun yang Tuhan sampaikan, katakan, ya Tuhan, aku mau cinta Engkau. Aku mau cinta Engkau. Cinta itu pengorbanan saudara. Cinta itu pengorbanan. Saat saudara mengasihi Tuhan lebih lagi, itu berarti saudara mau mengesampingkan, put aside mungkin apa yang menjadi saudara yang mungkin kau kasihi tapi tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Ingat saudara, pagi ini, siang ini, tujuan hidup kita membuat hati Tuhan senang. Kita ada untuk mencintai Tuhan, bukan mencintai diri kita sendiri. Sikara maya ramaya ramas. Ini kami Tuhan, ini tangan kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu saudara. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu seberapa murni komitmenmu. Dan kita mau sama-sama berdoa saat ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu berapa kami mencintai Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendeklarasikan Tuhan dalam hidup kami. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan.
Kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Sikara maya ramasi. Mari Tuhan, ajari kami untuk lebih lagi mencintai Engkau Tuhan, untuk lebih lagi melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah disampaikan buat kami. Firman yang menguatkan, firman yang luar biasa Tuhan. Firman yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Firman yang memberikan keberhasilan, kemenangan buat kami Tuhan. Kunci kesuksesan buat setiap hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami ada untuk mencintai Engkau, dan kami percaya saat kami melekat dengan Engkau, kami akan berbuah, kami akan berhasil, kami akan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun problema kami pagi ini, apapun tembok-tembok kami pagi ini, siang ini, kami percaya Tuhan, ketika kami melekat dengan Engkau, tidak ada yang terlalu sulit untuk Engkau tolong. Bahkan ada keamanan, ada kekuatan, ada kedamaian, ada kesejahteraan yang luar biasa melimpah dalam hidup kami waktu kami melekat dengan Engkau. Bawa kami Tuhan untuk semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati Tuhan Robin sekeluarga yang sudah melayani kami, memberkati kami pagi ini. Kau yang terus pakai dengan kuat kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan menyampaikan apa yang Engkau mau Tuhan, untuk terus menjadi alat-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Juga setiap kami yang sudah dengar firman-Mu, berkati kami Tuhan dengan pengertian, dengan kesungguhan hati, dengan komitmen untuk kami melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang terus mau lekat dengan Tuhan, sama-sama katakan